Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radyan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, di tahun baru ini pekan kedua ya di tahun 2023. Mungkin Anda sudah banyak yang ngeset gitu ya, ada resolusi lah, ada target lah, ada deadline lah. Well, di satu sisi itu bagus, tapi di satu sisi banyak yang akhirnya kayak aduh kebebanan gitu ya. Hingga akhirnya itu kayak aduh ini belum dilakuin, itu belum dilakuin. Akhirnya apa? Ke bawah sampai ke rumah nggak bisa tidur. Nah akhirnya apa? Karena nggak bisa tidur lah, insomnia dan lain sebagainya. Akhirnya Anda mengonsumsi obat tidur. Nah gara-gara deadline-nya banyak banget, targetnya banyak banget. Akhirnya susah tidurnya itu jadi berkali-kali lipat dan Anda terus menerus konsumsi obat tidur. Di satu sisi sih memang bagus ya untuk bisa membantu kita bisa tidur nyenyak, lelap, dan akhirnya bisa kembali segar di esok hari. Tapi apa jadinya kalau akhirnya kelebihan konsumsi obat tidur? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu dampak konsumsi obat tidur kalau akhirnya Anda terlalu berlebihan makainya ya, atau harus gimana sih pasnya? Nah nanti akan kita bahas. Nah ngomongin tentang tidur, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar tidur. Kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Olahraga malam hari katanya bisa mengganggu tidur. Gini, olahraga itu kan sesuatu yang baik, betul nggak? Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari itu pasti banyak aja ya. Ada orang yang memilih pagi hari, ada yang milih siang hari, ada yang milih sore atau malam. Kadang-kadang tidak hanya maksudnya mau milih gitu ya. Mungkin karena ada waktunya di waktu tersebut. Buat kita yang mungkin kerjanya di pagi sampai sore, mungkin sempatnya malam. Atau mungkin yang kerjanya shift-shiftan gitu ya, antara 2 shift atau 3 shift. Kerjanya malam, ya udah aku bisanya pagi, siang ataupun sore. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang olahraga yang kabarnya baik, kalau dikaitkan dengan tidur, ada yang mengatakan bahwasanya olahraga malam hari itu malah bikin kita susah tidur. Kan kalau kita pikir gini, olahraga malam hari kan bikin kadang-kadang ya setelah olahraga itu kita ngerasa agak capek. Nah agak capek itu kan berarti agak lelah, dan agak lelah bisa membuat kita tidur lebih cepat. Nah nanti akan kita bahas nih, ini mitos atau fakta kalau olahraga malam hari ini bisa membuat kita susah tidur atau justru malah enak tidur ya. Kita lanjut yang kedua nih pemirsa. Mengganti jam tidur di akhir pekan. Nah ini dia, gini mungkin di awal tahun baru ini ya banyak yang punya resolusi sehingga akhirnya kayak ya udah deh bukan 9 to 5 lagi kita kerjanya ya di kantor gitu. Bisa jadi 9 to 9 bahkan 12 jam di kantor untuk ngerjain deadline, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya jam waktu atau waktu tidur kita itu agak berkurang gitu ya. Sehingga karena udah sampai rumah masih kepikiran terus. Ya udah deh nggak apa-apa deh di weekdays ini aku kerja mati-matian duduk segala macam. Akhirnya nanti deh aku ganti apa ya bahasanya? Rapel gitu ya. Aku akan merapel waktu tidurku nanti di akhir pekan, toh sama aja selama seminggu ini. Kalau harus standarnya 10 jam gitu ya. Nah ini cuma 5 jam nanti sisanya dirapel di akhir pekan. Nah apakah ini sama kualitasnya gitu ya ketika ya nggak bisa juga karena memang nggak bisa tidur di weekdays, harus dirapel di weekend. Apakah kualitasnya sama atau beda? Kan yang penting jumlah tidur waktunya sama. Apakah bisa begitu? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga nih pemirsa ya. Tidur siang itu hanya untuk anak-anak. Nah ini dia, kalau kita ngomongin tidur siang gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa tidur siang ini hanya untuk anak-anak. Kita yang orang dewasa, kita kan orang dewasa ya, kita kerja dan lain sebagainya. Nggak butuh lah kita namanya tidur siang. Karena selama ini yang kita tahu adalah yang tidur siang adalah hanya anak-anak seperti itu. Karena biasanya disuruh ya sama mama papanya, ayo deh, ayo kak cepatan tidur siang. Nanti sore bangun, malam ngerjain PR dan lain sebagainya. Sementara kalau kita kan orang dewasa, gimana bisa tidur siang, ngerjain kerjaan aja nggak beres-beres gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah tidur siang ini hanya untuk anak-anak atau orang dewasa juga perlu mengistirahatkan hidupnya dengan tidur siang gitu ya. Oke kita lanjut yang keempat ya pemirsa ya. Mimpi artinya kita tidurnya nyenyak. Nah ini dia, seringkali ada yang ditanya gitu ya. Kamu mimpi nggak waktu tidur? Atau semalam kamu tidur kamu mimpi nggak gitu? Aduh aku nggak mimpi. Oh berarti kamu tidurnya nggak nyenyak. Tapi kalau ada orang yang ngimpi gitu ya, sampai ngimpi di tidurnya, berarti wah berarti tidur kamu itu dalam banget dan kamu itu nyenyak banget. Sehingga orang selalu mengaitkan bahwa mereka yang tidur dan bermimpi adalah mereka yang memiliki kualitas tidur yang baik. Nah nanti akan kita bahas nih ya, apakah ada hubungannya mimpi dan kualitas tidur seseorang, apakah berarti ketika mimpi kualitasnya bagus tidurnya atau enggak, nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir yang kelima nih pemirsa ya. Otak katanya istirahat ketika kita lagi tidur. Nah gini,
otak itu kan sumber ya, pusat kendali, pusat perintah di seluruh tubuh kita. Nah, ketika kita tidur kan selama ini kita selalu menganggap tidur adalah istirahat. So, secara tidak langsung ketika kita tidur, otak kita juga ikutan tidur alias istirahat. Tapi kan seringkali kita kalau lagi tidur tuh ngerespon sesuatu ya, apa segala macam. Atau bahkan kita lagi mimpi. Nah, kita ngimpi, kita ngerespon apa dalam hal apapun ketika kita tidur, itu kan pasti erat kaitannya dengan otak. Nah, pertanyaannya ketika kita lagi tidur, otak kita itu ikutan tidur atau istirahat atau tetap terjaga sih? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tidur dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar tidur ya. Ini memang erat kaitannya dengan kondisi psikis seseorang gitu ya. Karena sedikit banyak mungkin stres bisa berpengaruh juga ya pada kesehatan ataupun kualitas tidur atau mungkin durasi dari tidur itu sendiri. Nah, untuk membahas mitos fakta seputar tidur ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Luki Tihunan SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Luki, apa kabar Dok? Pagi, baik. Sehat ya Dok ya? Ya. Kembali lagi di studio kita Dok. Ya. Setelah sekian purnama nggak ke studio Dok ya. Oke, semoga kondisinya semakin baik, pandeminya segera usai, COVID udah nggak ada lagi sehingga kita kesehatannya fisik dan mental juga baik ya Dok ya. Gitu ya. Oke Dok, ngomongin kesehatan fisik dan mental mungkin erat kaitannya juga dengan tidur gitu ya. Kita akan bahas terlebih dahulu seputar mitos fakta tentang tidur Dok. Yang pertama adalah olahraga malam hari itu katanya bisa mengganggu tidur. Nah kalau pikiran, ini kalau pikiranku ya Dok ya, maksudnya kayak orang olahraga kan biasanya capek. Karena kan keringetan dan lain sebagainya. Akhirnya kayak kecapean, kelelahan, ya udah orang lelah itu kan enaknya buat tidur gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa olahraga malam itu bisa ganggu tidur. Ini mitos atau fakta sih Dok? Sebenarnya bukan masalah mitos fakta, tapi sebenarnya lebih ke kebiasaan. Oh, kebiasaan. Okay. Kebiasaan itu sangat mempengaruhi tidur. Jadi kalau ada orang yang terbiasa olahraga malam, maka kalau belum olahraga, malah tidurnya nggak nyenyak. Oh. Tapi kalau orang nggak pernah olahraga malam, bisa jadi ketika olahraga malam jadi susah tidur. Tapi intinya adalah jangan sampai olahraga itu jadi kelelahan. Jadi kalau orang yang terbiasa olahraga malam, kan kemungkinan nggak kelelahan dong, karena kan dia udah terbiasa. Ya? Okay. Tapi kalau kita nggak pernah olahraga malam, terus kemudian kita olahraga, pasti kita lebih lelah dari biasanya, dan itu bisa malah mengganggu tidur. Oh, justru bukan yang orang kelelahan. Kan biasanya kalau nalarnya kita ya Dok, maksudnya orang awam tuh ketika orang capek, lelah kan berarti kayak ngantuk gitu ya. Atau justru malah nggak ngantuk Dok, karena mungkin karena keringatnya keluar semua lelah sih lelah, tapi kayak akhirnya matanya itu jadi melek terus gitu. Lelah nggak apa-apa, jangan kelelahan. Oh. Kelelahan itu artinya lebih dari lelah. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan mengganggu metabolisme tubuh dan lain-lain sehingga bisa jadi susah tidur. Tapi itu untuk orang yang memang susah tidur. Kalau orang nggak ada masalah tidur, mau lelah atau tidak juga tidur aja. Oh, buat si pelor ya Dok ya. Mau olahraga nggak olahraga, mau capek nggak capek, ketemu bantal tidur aja. Gitu ya. Oke ya, jadi itu masalah kebiasaan juga ya. Oke, terjawab ya pemirsa saya. Kita lanjut yang kedua nih. Nah ini mungkin di tahun baru ini atau tahun-tahun sebelumnya banyak orang kayak aduh aku dikerja deadline nih harus ngerjain tetap di rumah segala macam. Aduh jam tidurku kurang karena baru tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 lagi. Ya udah deh nanti weekend Sabtu Minggu kosong aku gantiin tuh bangun jam 2 siang malahan gitu ya. Nah, kan orang berpikirnya gini, kalau olahraga itu kan ada katanya 150 menit per minggu gitu ya. Nah orang berpikir ya udahlah tidur juga deh gitu. Maksudnya yang penting itu ibarat kata 150 menit juga per minggu gitu. Nah bisa gak sih Dok? Maksudnya kayak tidur itu akhirnya dirapel di akhir pekan gitu. Nggak bisa. Kalau olahraga sebenarnya itu kan memberikan stres. Jadi bisa stresnya itu dibagi atau sekaligus, cuma jangan terlalu lama. Karena stres itu membuat tubuh itu latihan untuk menghadapi stres. Jadi kalau seminggu sekali terus dirapel panjang itu masih bisa. Kalau sebulan sekali terlalu lama. Tapi kalau tidur nggak bisa. Kalau tidur itu kebutuhan untuk sehari. Paling banyak pun kalau hari itu dia kurang tidur, besoknya harus digantikan. Jadi nggak bisa lusanya lagi, nggak bisa. Jadi memang dibutuhkan sama kayak makan lah, emang bisa ya. Dikit terus nanti 1 minggu makanya jadi banyak, malah nggak sehat seperti itu. Minimalnya berapa sih Dok? Maksudnya kayak sehari itu yang
jumlah minimalnya sehingga boleh diganti kurangnya hari berikutnya berarti ya? Sebenarnya bukan diganti, jadi gini, tubuh ini kan adaptasi. Jadi kalau memang orang itu susah untuk tidur karena kerjaan dan lain-lain, nanti tubuh akan adaptasi. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi asalkan masih masuk. Karena yang penting itu kan sebenarnya deep sleep-nya. Nah, deep sleep kita itu kurang lebih sekitar 15-20% saat tidur. Kalau kurang dari itu, maka kita akan merasa kurang. Itu di awal, di tengah, atau di akhir? Enggak, ya. Tidur itu sebenarnya dia fluktuatif. Nah, dari gelombang alfa ngantuk, theta ketiduran, delta dalam. Nanti dia naik lagi, terus sampai ke gelombang beta, jadi itu mimpi. Nah, nanti dia turun lagi, delta itu tidur dalam. Nah, deep sleep ini tidur dalam. Nah, itu harus mencukupi 15-20% kurang lebih ya. Atau kurang lebih 1-1,5 jam. Gitu. Nah, kalau itu sudah mencukupi, makanya ada orang yang 5 jam udah cukup. Karena mungkin sudah mencukupi. Tapi kalau dia nggak terbiasa, ya belum cukup. Gitu. Nah, entah gimana tubuh itu bisa menyesuaikan diri sebenarnya. Gitu. Nah, tapi kalau mau pastikan, ya pergi ke laboratorium tidur untuk lihat benar nggak tuh mencukupi. Karena kalau tidak mencukupi juga nggak bagus buat kesehatan. Nah itu dia. Jadi kita biasanya pakai perasaan aja. Kayaknya udah cukup nih gitu. Soalnya udah 5 jam kayaknya udah nggak ngantuk. Ya nggak apa-apa kan perasaan ya. Tapi mudah-mudahan benar gitu. Itu self diagnose lagi ya dok ya. Tapi nggak bisa kita yang sudah terbiasa 7 jam. Terus tiba-tiba 5 jam pasti nggak mungkin. Karena tubuh kan mesti adaptasi, perlu waktu gitu. Tapi kalau dia sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada kemungkinan dia sudah adaptasi gitu. Oke. Bisa asalkan adaptasi dulu gitu ya. Oke, kita lanjut dok. Nah ini dia, tidur siang itu katanya cuma buat anak-anak, orang dewasa nggak perlu. Di luar faktor mereka kerja ya dok ya. Maksudnya kayak gimana bisa tidur siang, orang kerja gitu kan. Paling hanya jam makan siang aja nih, tapi jam makan siang habis untuk kesana kena macet lah, kesana kena macet gitu dok. Nah sebenarnya tidur siang itu hanya untuk anak-anak atau orang dewasa juga sebenarnya, terutama karyawan ya pekerja gitu, itu perlu apa enggak? Jadi istilah tidur itu sebenarnya tidur malam. Tidur malam. Kalau siang tuh istirahat siang. Istirahat siang. Jadi istirahat siang tuh nggak benar-benar tidur karena kalau tidur malam itu kan fungsinya untuk mencapai deep sleep. Malam. Jadi itu untuk istirahat brain sebenarnya. Tapi kalau siang kan sebenarnya bukan istirahat brain, tapi lebih ke istirahat fisik. Gitu. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau nggak butuh sebenarnya nggak perlu tidur siang. Tapi kalau butuh nggak apa-apa. Nah tapi untuk tahu butuh enggaknya gimana? Orang bersangkutan akan terasa dong. Dia perlu waktu untuk recharge enggak gitu. Jadi itu namanya take a nap sebenarnya. Bukan tidur siang sebenarnya, kita pakai istilah tidur siang tapi sebenarnya istirahat aja. Jadi sebenarnya kayak tidur ayam aja. Tidur ayam. Jadi ya mungkin 30 menit aja udah cukup begitu. Nah pasti setiap orang berbeda-beda ya dok. Ya maksudnya kayak ada mereka yang butuh untuk tidur siang, ada yang enggak. Tergantung orangnya bisa ngerasain di tubuhnya. Oke aku perlu take a break dulu nggak nih untuk take a nap gitu ya atau enggak gitu ya. Jadi kalau itu juga kebiasaan. Jadi kalau dia terbiasa tidur siang, udah siang itu kayaknya dipanggil untuk ada panggilan alam ya. Tapi kalau dia nggak terbiasa tidur siang, nggak akan bisa tidur, nggak akan ketiduran. Gitu. Jadi sama halnya dengan anak-anak ya dok, ya maksudnya kayak anak-anak. Nah, kalau anak-anak kebutuhan. Oh kebutuhan, kan harus. Dia memang butuh karena pada saat tidur itu growth hormone itu dihasilkan banyak karena untuk pertumbuhan. Orang dewasa kan sudah tidak terlalu banyak pertumbuhan, sehingga growth hormone itu fungsinya untuk regenerasi aja, untuk menggantikan yang rusak dan lain. Kalau anak-anak itu memang perlu, makanya tidurnya pasti harus lama. Anak-anak harus tidur lama. Oh, makanya orang tua itu sering, ayo tidur ya, harus siang, tidur lama. Gitu. Tapi kalau orang dewasa tidak harus tidur lama, yang penting cukup. Cukup ya, oke. Nggak harus 3 jam, 4 jam ya. 15 tidurnya tidur siang. Tidur siang 3-4 jam itu. Paling 15 menit istirahatnya gitu ya. 15 sampai 30 menit istirahat siang. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah itu kalau malam hari dia tidurnya kurang, maka akhirnya jadi tidur siang jadi lama. Tidur siang jadi lama. Nah akibatnya malam hari jadi susah tidur. Nah itu akhirnya dia jadi. Nah itu jadi muter. jadi kacau ya. Benar, jadi kacau udah kayak gitu. Kalau gitu udah perlu harus berobat tuh. Oh harus berobat ya. Karena kan kalau biarin gitu terus jadi nggak bagus, nggak sehat. Bagus ya. Malah tidur malamnya 2 jam 3 jam, tidur siangnya bisa 3 jam. Aduh nggak bagus ya. Oke, kita lanjut. Mimpi, nah tadi dokter sempat menyebut ada titik di mana mereka bisa mimpi. Nah orang selalu berpikir orang yang mimpi itu berarti tidurnya nyenyak. Kalau nggak nyenyak berarti nggak mimpi, berarti tidurnya nggak nyenyak. Gimana tuh dok? Semua orang pasti mimpi. Oh semua orang pasti mimpi? Pasti mimpi. Tapi kalau ada yang ditanya, kamu mimpi apa? Enggak mimpi gitu. Itu gimana? Bahkan mimpi itu dalam satu siklus itu kalau misalnya 7 jam ya, itu bisa sampai 5 kali. Hah?
gitu. Cuma kita ingat atau enggak mimpinya. Nah biasanya orang yang ingat mimpi adalah terbangun saat mimpi atau baru selesai mimpi. Nah jadi ketika gelombang beta itu dia mimpi tuh. Nah ketika sudah selesai terus terbangun masih keingat. Kalau pas lagi mimpinya kebangun, ingatnya masih kenceng banget. Makin jauh dia kebangun saat mimpi, makin dia lupa. Jadi yang 5 kali mimpi cuma ingat yang terakhir atau ketika dia terbangun tuh dia tidur lagi itu dia ingat. Gitu. Jadi pasti orang mimpi, cuma keingat atau enggak. Oke, ini faktor yang mencengangkan ya. Ternyata kita setiap tidur itu pasti mimpi, bahkan bisa sampai 5 kalian. Tapi kita ingat atau enggak gitu ya. Tergantung kita bangunnya pas di momen yang apa nah, gitu. Justru yang pentingnya itu justru isi mimpinya. Kalau mimpinya baik, berarti secara jiwa dia sehat. Jadi kalau jiwanya agak terganggu, ada sedih, ada apa gitu, itu terlihat dalam mimpinya. Jadi moodnya jadi jelek dan mimpi itu membuat lebih jelek lagi. Misalnya kita baru kehilangan, nah pas mimpi itu kan jadi sedih, jadi makin jelek lagi. Jadi itu sebenarnya alam bawah sadar yang keluar. Jadi mencerminkan. Jadi mimpi itu bisa mencerminkan kondisi. Itu bisa ngefek ke fisik kita nggak sih dok? Misalnya kayak kita ngimpi dikejar-kejar anjing gitu ya kan, capek sebenarnya dikejar-kejar anjing kan gitu, atau dikejar-kejar debt collector gitu ya. Berarti lari-lari, bangun-bangun tuh kita ikutan capek, itu kerasa di badan. Ya dok. karena kan itu mencerminkan kondisi jiwa kita atau apa yang sedang kita pikirkan atau apa yang sedang kita risaukan, nah itu dia muncul. Nah tapi kalau kita bisa abaikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kepikiran terus nanti malam mimpi lagi itu karena kan itu sebenarnya berarti ada masalah yang belum selesaikan begitu kan. Jadi itu cuma mencerminkan, tidak memastikan enggak. Karena kadang-kadang mood kita baik juga, kadang-kadang bisa mimpi serem bisa juga sebenarnya. Jadi nggak selalu. Kalau mimpi orang katanya kangen dok. Aduh nanti bahas lagi ya dok, itu beda ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Otak istirahat pas kita lagi tidur. Nah kan kalau orang tidur itu istilahnya istirahat juga gitu. Nah pertanyaannya, otak ikutan istirahat atau mereka standby dok? Tergantung tadi kan. Jadi kalau sudah deep sleep dia memang istirahat. Jadi tidur itu kegunaannya 2, untuk istirahat mental dan fisik, tapi untuk restoring memori, untuk menyimpan memori. Tuh. Jadi ketika deep sleep istirahat, tapi kan nanti dia naik ke beta. Gelombang beta itu dia mimpi itu storing memori tuh fase beta. Gitu. Ya, jadi nanti dia turun lagi. Jadi begitu otak ngalamin siklus segitu. Nah, ketika deep sleep itu dia istirahat. Makanya kenapa kalau deep sleep-nya nggak bagus, pasti paginya rasanya nggak nyaman karena belum mencapai istirahat yang sempurna gitu. Ya. Nah untuk sempurnanya gimana nanti kita bahas mungkin ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya dok ya, ini sudah terjawab mitos fakta seputar tidurnya. Ini banyak pengetahuan baru ya ini dari Dr. Lucky, sangat luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, apa sih dampaknya ketika kita mengonsumsi obat tidur, idealnya seperti apa, bijaknya seperti apa, supaya tetap di tahap yang pas gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan atau Anda susah tidur dan sekarang lagi konsumsi obat tidur, boleh ya sharing-sharing atau tanya-tanya ke Dr. Lucky di 0212903244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Lucky Tihunan, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi. Ya. Ini menarik banget ya, tadi selama break juga kita ngobrol-ngobrol seputar tidur dan mimpi, ternyata menarik banget ya, ternyata tidur dan mimpi itu. Tapi kalau ngomongin tentang tidur dok, boleh diulang lagi nggak sih, maksudnya kayak tidur itu sebenarnya kegiatan yang seperti apa gitu? Kenapa manusia harus tidur? Kenapa robot nggak tidur gitu ya? Kenapa manusia harus tidur gitu kan? Kenapa harus istirahat gitu dok? Iya, karena ya otak manusia perlu istirahat dan perlu tadi storing memori. Itu terjadi pada saat mimpi dan itu sebenarnya kebutuhan otak. Itulah sebabnya kalau sampai nggak bisa tidur, pasti ada sesuatu tuh yang halangi. Baiknya dicek, diperiksa apa sih penyebabnya, dan banyak banget sebenarnya penyebabnya. Tapi yang paling sering adalah kecemasan. Stres, cemas itu hal yang paling sering mengganggu tidur. Oke. Di luar hal yang lain ya. Di luar hal yang lain. Berarti mostly adalah seputar psikisnya orang itu dong.
ketika ada orang dengan gangguan psikis, maksudnya dia ada kecemasan segala macam, itu pasti akan berpengaruh ke tidurnya. Iya, pengaruh tidur. Oke. Bisa jadi dia bisa tidur, tetapi tidak mencapai delta, jadi nggak dalam. Atau dia tidur sering kebangun-bangun, atau malah nggak bisa tidur sama sekali. Kenapa? Karena otak itu seperti lagi mau kasih tahu, jangan tidur dulu, ada masalah yang harus kamu selesaikan, karena itu yang lebih utama kan. Istirahat itu kan sesuatu yang sudah selesai. Nah makanya kalau kita worried kan kita overthinking, banyak pikiran. Nah alam bawah sadar itu kasih tahu bahwa kamu selesaikan dulu nih, padahal itu kan sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. Betul. Nah itu ya makanya jadi nggak bisa ketiduran. Oh oke. Berarti ini indikasinya kalau problemnya belum selesai, ya tidurnya terganggu terus dong dok? Iya makanya. Oh oke. Tapi kalau ngomongin gangguan tidur, berarti kan salah satu yang jadi indikatornya adalah di selain kualitas ya, berarti kan ada durasi nggak sih? Iya. Durasi idealnya tuh berapa lama kira-kira? Ya tadi ya 7 jaman. 7 jaman? Untuk dewasa ya. Untuk dewasa. Nah ada yang bilang juga kalau orang lansia itu katanya tidurnya lebih sedikit, anak-anak tidurnya lebih banyak. Itu faktanya seperti itu atau gimana tuh? Karena kan hormon melatoninnya memang udah berkurang. Sedangkan anak-anak tuh melatonin masih banyak. Nah melatonin itu menstimulasi keluarnya growth hormone. Karena kan kebutuhan anak-anak untuk berkembang. Sedangkan orang dewasa enggak. Bahkan orang udah tua growth hormonnya udah sedikit. Jadi ya melatoninnya juga berkurang. Sehingga keinginan atau rasa ngantuknya jadi lama-lama berkurang. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bilang ideal ya 7 jam sebenarnya. Ideal ya. Ya sama. Proses penuaan itu kan sebenarnya bukan ideal. Itu alamiah. Alamiah sama ideal kan 2 hal yang berbeda. Jadi kalau orang tua susah tidur karena hormon tidurnya berkurang itu alamiah. Tapi kalau ideal ya 7 jam. Ya sama kayak tekanan darah lah. Oh iya. Alamiah ya 120-80. Tapi ideal 120-80. Tapi alamiah orang makin tua bisa makin tinggi. Makin tinggi ya. Oke, tapi apa sih dok maksudnya kayak standarnya 7 jaman tadi itu ya? Standar itu ideal. Idealnya gitu. Apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika tidurnya itu dari idealnya ya, maksudnya nggak berbicara anak-anak atau orang tua, maksudnya di idealnya di usia tersebut, dia kekurangan atau kelebihan, apa yang akan terjadi? Kekurangan yang biasa masalah. Ya, kekurangan itu yang tadi, jangan sampai nggak masuk ke deep sleep. Tapi kalau umpamanya karena pekerjaan, bukan karena stres dan lain-lain ya, itu tubuh akan adaptasi. Sehingga meskipun cuma 5 jam, tapi deep sleep-nya tetap mencapai 1 jam sampai 1,5 jam. Berarti dia tetap akan merasa oke. Banyak orang yang ngerasa tuh kayak tidur ya udahlah yang penting matanya merem gitu ya, tahu-tahu udah pagi gitu kan. Tapi ada yang bilang juga nggak bisa, it's not that simple ya. Maksudnya kayak orang berpikiran bahwa tidur itu kualitasnya terutama itu bisa berpengaruh pada kesehatan kita secara umum katanya seperti itu. Nah ada nggak sih hubungan antara tidur yang kita pikir cuman banyak yang menginspirasikan tidur ya dok ya, maksudnya kayak ya udah tidur aja gitu kan ya. Ada yang juga concern banget sama kualitas tidurnya, bahkan bener-bener ngeset banget nih jam segini harus tidur, jam bangunnya jam segini, harus tidak boleh ada gawai, tidak boleh ada berisik, apa segala macam itu yang oke banget tuh gitu ya. Nah karena mereka berpikir bahwa ini relate nih sama kesehatan tubuh kita secara umum. Ada nggak hubungan antara tidur atau kualitas tidur atau durasi tidur dengan kesehatan umum tubuh kita? Sebenarnya kualitas tidur penting. Durasi itu ada yang panjang tapi deep sleep-nya nggak dapat, bisa juga kan? Jadi kan ya tetap aja kualitasnya jelek. Sebenarnya 7 jam itu hanya memberikan otak kesempatan untuk masuk ke deep sleep sebenarnya 7 jam itu. Tapi kalau dia bisa capai dalam 5 jam ya bagus aja sih. Ya kan? Gitu. Jadi maksudnya tapi kalau lebih singkat lebih susah gitu karena kan harus dibagi antara deep sleep sama gelombang beta apa mimpi karena untuk storing memori. Makanya kalau cuma 3 jam saya rasa pasti kurang deh. Karena kan perlu aja 1 jam 1,5 jam. Lalu 1,5 jam lagi harus mimpi separuh. Kan kayaknya ketat banget gitu. Kayaknya agak susah gitu. Banget ya. Jadi ya itu kembali lagi. Nah, mimpi itu tidur itu kembali lagi kan untuk istirahat. Terus keluarlah growth hormone untuk regenerasi sel dan lainnya. Kalau kekurangan kan bisa timbul masalah nanti. Yang sebenarnya masalahnya nggak selalu hari itu ya. Kalau hari itu biasa kalau ekstrim nggak bisa tidur sama sekali atau cuma dikit ya pasti agak ngantuk dan bahaya kalau nyetir bisa nabrak ya. Dan
dia jadi nggak bisa konsentrasi, mungkin cuma itu. Tapi kalau yang jangka panjang yang berbahaya, karena akan menurunkan kualitas kesehatan juga kan. Tapi kalau jangka pendek, nah banyak tuh yang worried, saya kok nggak bisa tidur nih 2-3 hari, nanti saya bisa kena COVID ya, rentan sama COVID. Enggak gitu. Jangka pendek nggak akan mempengaruhi secara signifikan. Karena kan sistem kekebalan tubuh kita nggak akan mungkin langsung jelek, respon begitu langsung jelek ketika kita nggak tidur sehari 2 hari, nggak begitu juga ya. Okay. Tapi itu jangka panjang. Tapi ada juga dok, maksudnya kayak kadang-kadang tuh aku kayak bertanya-tanya gitu. Ada orang yang tidur gitu ya, baru dengar suara celentung gitu bangun. Ada yang sampai suara sirene mobil gitu, alarm mobil gak bangun-bangun. Misalnya kayak itu. Maksudnya yang kayak sirene mobil itu meraung-raung, itu lagi di deep sleep-nya atau gimana sih dok? Maksudnya itu responnya gimana tuh? Ya ada genetik beberapa orang yang memang tidurnya kayak kebo ya? Ada yang memang susah ya. Tapi seiring dengan waktu bisa makin susah. Karena secara alam bawah sadar, jadi gini, kalau anak-anak umur mungkin berapa ya? Coba kita perhatikan anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kayaknya kalau tidurnya bisa kayak di surga ya, nggak bisa bangun-bangun. Kita ngangkat dia, ya pindahin juga dia tetap tidur. Betul. Tapi setelah dia mulai remaja, tua ya, itu akan lebih susah. Entah karena melatoninnya juga memang berkurang atau worried-nya makin banyak. Jadi orang makin bertambah hidupnya kan pasti permasalahan hidup membuat lebih worried. Dan itu kan masuk di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu selalu akan concern. Jadi kalau ada suara, ada apa, seperti ini ada hal yang penting nih, ayo bangun. Karena kalau itu nggak bangun kan nanti bisa celaka orang itu, misalnya ada kebakaran dan lain-lain ya kan. Nah itu makanya itu dia alam bawah sadar tuh fungsinya untuk menyelamatkan kita, untuk kita sebenarnya bisa survive. Itulah sebabnya makin bertambah usia makin tidak mudah untuk tidurnya deep sleep kita tuh begitu dalam sehingga nggak bisa keganggu. Nah itu bisa hanya pada yang masih muda, makin bertambah tua nggak. Apalagi kalau dia mudah cemas dan lain, pasti ada suara dan lain-lain akan gampang kebangun. Tidak mudah ya dok. Yang menjadi masalah adalah kalau mereka ada gangguan tidur, begitu kebangun jadi susah tidur, itu yang bikin masalah. Tapi kalau orang yang nggak ada masalah tidur, yang namanya khawatir kan pasti ada. Tapi ketika dia kebangun, dia bisa tidur lagi, it's okay gitu. Tidak mudah ya dok untuk menjadi manusia dewasa. Ya seperti itulah. Oke, anak-anak enak ya tidur tidak ada beban ya. Damai sejahtera ya. Iya betul sekali. Tapi mungkin dari prakteknya dokter Luki nih, beberapa pasien yang datang kebanyakan itu ketika mereka mengalami susah tidur, itu faktor apa aja sih dok yang akhirnya membuat mereka tuh kayak aku jadi susah tidur nih dok, aku insomnia gini-gini segala macam gitu. Ya karena saya psikiater, pasti yang datang paling banyak ya ada masalah dalam hidupnya. Yeah. Tapi ada orang lain yang nggak sadar bahwa dia juga ada masalah tidur, dia pikir bisa. Ya itu biasanya paling sering sleep apnea. Sleep apnea itu ada masalah ketika tidur sehingga dia jadi ngorok, jadi jadi kebangun sebenarnya pas deep sleep itu. Nah akibat deep sleepnya juga nggak kecapai. Gitu. Yang untuk ngetes biasanya ke laboratorium tidur. Tapi kalau ke psikiater ya umumnya ada masalah ya. Jadi entah stres, entah ada masalah apa, itu yang akhirnya mengganggu. Nah, biasanya setelah masalah itu diselesaikan bisa tidur lagi. Nah, tapi kalau sudah jadi gangguan tidur, artinya meskipun masalah ini sudah selesai, tetap nggak bisa tidur. Nah, jika kayak semacam gejala sisa atau sequelae. Nah, gangguan tidur itu termasuk yang paling sering. Jadi misalnya nih kita ada masalah kerampokan. Pada saat itu nggak bisa tidur wajar dong. Betul. Atau ada masalah ada yang meninggal. Atau apa pokoknya banyak nggak bisa tidur. Tapi kemudian setelah datang sama saya berobat 3 bulan kemudian tetap nggak bisa tidur. Padahal masalah itu udah selesai kan udah nggak ada lagi. Dan mungkin dia udah nggak kepikiran lagi. Nah itu yang sering jadi gejala sisa itu gangguan tidur itu. Akhirnya banyak yang menggunakan obat tidur nih dok. Nah ini yang menjadi concern kan. Kesannya itu kalau di luaran sana orang ngomong obat tidur tuh negatif ya dok ya, maksudnya kayak gini ya, gini. Nanti dia nggak tahu ceritanya, nggak tahu cerita di baliknya ya. Nanti kan kita bahas sebenarnya obat tidur ini apa, dampak atau ketika kita mengkonsumsi ini seperti apa, kan selalu diidentikan obat tidur berlebihan makanya segala macam. Nanti kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau ada punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sakti, kita masih membahas sama kita hari ini dampak konsumsi obat tidur. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Luki Tihunan SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok,
Ada banyak orang mengalami gangguan tidur ya. Entah itu pekerjaan, entah itu putus cinta, entah itu kelamaan menjomblo gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Hingga kepikiran, kan tadi dokter sering menyebut karena kepikiran terus ada problematika yang belum selesai akhirnya mengganggu tidur kita gitu ya. Jadi apapun masalahnya ketika kita ada di kondisi yang aku susah tidur nih, akhirnya yaudah konsumsi obat tidur. Nah sebenarnya obat tidur ini apa gitu maksudnya? Apa ya bahasnya? Stimulus apa yang diberikan sehingga akhirnya disebut obat tidur? Apakah benar-benar orang yang minum obat tidur langsung bleksek gitu langsung tidur atau gimana sih dok? Jadi sama seperti semua penyakit, ya harus sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau orang itu memang masalahnya karena stres, cemas dan lain, itu diobatin dulu, nanti tidur akan datang sendiri kan. Nah seringkali itu nggak diobatin, tapi langsung minum obat tidur. Akibatnya bisa tidur, tapi karena masalahnya belum selesai, jadi dia akan butuh obat tidur terus. Iya kan? Tapi yang disalahin obat tidurnya. Padahal mungkin masalahnya belum selesai, jadi seperti sudah selesai, padahal enggak. Jadi ingat bahwa semua obat yang bikin ngantuk berpotensi sebagai obat tidur. Obat apa aja? Bahkan ada yang minum obat batuk karena di situ ternyata ada antihistamin. Bisa menyebabkan kantuk gitu ya. Nah, itu karena nggak ada obat tidur kan dan dia pengen tidur dia minum itu, ya kan? Pokoknya semua obat yang bikin ngantuk berpotensi untuk bisa bikin tidur. Tetapi obat tidur itu bukan obat yang obat yang menyembuhkan gangguan tidur. Obat tidur itu hanya obat yang membantu tidur, bukan menyembuhkan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu yang harus kita cari apa penyebabnya yang bikin dia terganggu. Jadi ada penyebab sekunder, ya udah kita hanya kayak tadi stres dan lain-lain. Atau penyebab primer, misalnya ya karena kurangnya hormon tidur. Nah itu kan masing-masing obatnya juga beda. Jadi makanya kalau ada gangguan tidur, bagusnya datang berobat dulu. Jadi kita bisa lihat nih masalahnya di mana. Dan kita usahakan sebisa mungkin jangan sampai jadi minum obat tidur yang tidak tepat atau minum obat tidur yang berkelanjutan. Padahal sebenarnya mungkin bisa diobati yang primernya. Gitu. Dan kembali lagi kan tadi saya bilang ada berkaitan sama kebiasaan. Jadi ketika seseorang itu terbiasa minum obat tidur, akibatnya jadi otaknya sudah belajar bahwa dia harus minum obat tidur dulu atau ada efek sugestinya yang membuat dia harus minum obat tidur supaya bisa tidur. Gitu. Jadi makanya hal-hal ini bisa kita cegah kalau dari awal kita bisa ngobatin. Jadi jangan udah datang sudah ketergantungan obat tidur karena itu akan lebih susah. Karena karena mungkin penyakitnya udah nggak ada, cuma tinggal efek sugesti aja. Tapi yang satu yang mungkin sangat disayangkan orang suka menyalahkan obat tidurnya. Nah, padahal kan yang nggak bisa tidur kan bukan obat tidurnya. Kan dianya nggak bisa. Obat tidur kan memang membantu tidur. Tapi kalau pemakaiannya tidak tepat, obat tidur ini justru juga bisa bikin masalah juga. Misalnya dia sebenarnya nggak bisa tidur karena kurang hormon tidur aja. Tapi minumnya obat penenang yang sebenarnya fungsinya untuk masalah stres. Akibatnya apa? Ya dia jadi minum obat yang nggak perlu. Yang berkepanjangan, jadi ketergantungan padahal sebenarnya nggak butuh misalnya. Nah, untuk tahu itu kan bagusnya dia berobat supaya kita bisa tahu. Meskipun tentu ada beberapa penyakit namanya kronis, sehingga dari awal meskipun kita obatin, gejala sisanya susah tidur, akhirnya dia perlu minum obat tidur terus. Ada juga yang begitu. Hormon tidur itu, dari tadi aku dengerin hormon tidur. Itu hormon tidur misalnya kayak, ini hormon yang diciptakan ketika kita mendapatkan tidur dengan kualitas yang baik atau dalam tubuh kita itu ada hormon tidur untuk membantu kita tidur sih dok atau gimana? Kan itu melatonin itu hormon tidur salah satu. Itu jadi, bisa diciptakan diproduksi sendiri oleh tubuh atau gimana? Iya, diproduksi oleh tubuh. Ya. Jadi melatonin itu ada hormon utama untuk tidur, tapi ada hormon-hormon lain yang membantu untuk tidur juga. Dan ada hormon anti tidur. Ada juga. Nah, hormon anti tidur ini kayak histamin, oreksin. Nah ini kalau terlalu aktif gak bisa tidur juga. Hormon anti tidur ini yang membuat kita terjaga di siang hari. Nah, makanya dia harusnya kerja di pagi sampai sore hari, lalu sore sampai malam hari harusnya hormon tidurnya yang dominan, kan harusnya begitu. Namanya circadian rhythm, pernah dengar? Ritme circadian, harusnya begitu. Jadi kayak adrenalin, dopamin, histamin itu semuanya pagi sampai sore. Jadi bikin kita semangat terjaga. Lalu hormon serotonin, hormon GABA, pokoknya itu yang bikin kita jadi ngantuk, tiduran gitu. Nah kalau umpamanya ini, makanya tadi yang bilang disiplin dalam hidup tuh penting. Karena kalau tidak ya bisa kacau kan. Sehingga kadang-kadang hormon dopaminnya masih tinggi. Nah itu juga mengganggu kualitas tidur juga. Gitu. Nah kalau untuk yang kerjanya shift malam gimana? Nah itu, jadi kalau orang itu masih muda, kadang-kadang dia akan cepat adaptasi. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun, akan susah. Makanya saya nggak sarankan
orang yang sudah usia 40 tahun apalagi sudah mulai ada masalah tidur dia tetap kerja shift. Karena akibatnya ya udah dia jadi minum obat tidur. Karena kalau dia nggak minum obat tidur dia nggak bisa tidur. Betul. Jadi dia harus di-push atau dibikin ketiduran dengan obat tidur. Ya itu salah satu cara, nggak ada cara lain untuk bikin dia ketiduran gitu. Okay. Karena shiftnya tadi yang kacau. Oke. Wih, sangat luar biasa ya. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya. Ini ada di layar belakangnya dokter, nggak usah nengok, nggak apa, aku bacakan. Oke, ini dari Bu Nita. Dok, saya ada insomnia dan ingin konsumsi obat tidur. Kalau menggunakan obat tidur, apakah ketika kita tidur, jika dibangunkan kita bisa langsung bangun? Oh, maksudnya kayak dibius kali ya kalau minum obat tidur ya. Lalu berapa lama waktu tidur yang kita dapatkan dari konsumsi obat tidur? Efek sampingnya apa saja, Dok? Terima kasih. Wah, ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi kalau konsumsi obat tidur, apa ketika kita lagi tidur dibangunkan bisa langsung bangun? Atau mungkin pikirannya kayak dibius kali ya, Dok? Ya gitu, atau gimana tuh, Dok? Jadi obat tidur kan banyak macam. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia apa. Jadi jangan disamaratakan. Jadi makanya paling bagus tuh datang ke dokter lalu kita bicarakan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Nah misalnya nih orang itu cuma susah jatuh tertidur aja. Tapi kalau sudah tidur bisa sampai pagi. Berarti dia perlu obat yang untuk induksi tidur aja. Untuk ngerangsang biar tidur ya? Ketiduran aja. Nah kan ada orang yang sudah tertidur gampang kebangun-bangun, berarti perlu obat yang bisa maintenance tidur gitu. Nah, jadi misalnya nih contohnya siapa tadi namanya? Bu Nita. Ya. Nah, mungkin dia perlu obat yang untuk induksi tidur aja. Ya udah kasih aja obat untuk induksi tidur. Nanti kalau dia kebangun dia akan segar karena obatnya cuma induksi tidur. Tapi nanti setelah kebangun dia bisa tidur lagi ya urusan lain lagi. Ya mungkin perlu minum obat itu lagi supaya dia bisa ketiduran. Nah, makanya paling bagus sih konsultasikan, tanyakan ke dokter manfaatnya sampai berapa lama dan lain-lain begitu. Nah kalau untuk berapa lama durasi setelah meminum obat tidur itu beda-beda lagi atau gimana, Dok? Iya tergantung masalahnya apa. Ada pasien saya yang misalnya dia masalahnya cuma nggak bisa tidurnya cuma kalau dia urusan keluar kota. Jadi kalau dia nggak di kamar tidurnya nggak bisa. Iya, nah, ada kan? Iya. Ya udah dia butuh obat tidur untuk itu aja. Kalau dia pulang ke rumah bisa. Jadi kan kebutuhan kan beda-beda dan obat tidur memang macam-macam, makanya harus kita bicarakan dan kita diskusikan. Betul, Dok, itu pengalaman aku banget, itu personal experience aku banget ketika kecil ya, Dok ya. Kayak kalau misal aku lebaran gitu ya, aku udah biasa tidur di rumah, tapi ketika lebaran tuh disuruh nginep di rumah nenek, tuh nggak bisa tidur. Itu gangguan juga, apa gimana? Beda. Tapi kalau masih kecil nggak beda ya? Agak susah ya kita tahu ya, karena ada banyak faktor ya. Tapi kalau udah dewasa kan yang perlu, karena apa? Kalau anak-anak nggak bisa tidur, ya udah kan tanggung jawabnya dikit. Nah kalau dia pergi ada tugas luar kota, tapi kalau dia nggak bisa tidur malah berantakan nanti tugasnya kan repot gitu. Makanya kita lebih concern memberikan obat tidur untuk orang dewasa dibanding anak-anak gitu. Oke. Nah kalau tadi pertanyaan terakhir dari Bu Nita itu efek samping. Nah efek samping dari obat tidur itu apa? Ya paling ngantuk. Ngantuk. Jadi ya? semua hal yang berkaitan dengan ngantuk, ketiduran itu jadi efek samping. Salah satunya tekanan darah yang turun. Nah, ya itu aja. Jadi paling ketika bangun kok jadi pusing banget. Nah, mungkin tekanan darahnya nggak langsung naik tuh karena ada pengaruh obat tidur. Atau saat bangun masih diisi, pusing. Pokoknya semua yang berkaitan sama itu. Atau lemas atau apa, itu efek sampingnya. Oke. Kalau ada ya, Dok ya. Kalau ada yang ngebandel gitu ya. Ada orang denial juga kan. Pasti dokter sering nemuin orang kayak enggak ini cuma tidur aja nggak ada masalah psikis gitu ya. Hanya aku cuma butuh obat tidur gitu. Apa sih akhirnya yang terjadi ketika ya apakah dia ikut treatment psikisnya atau tidak ikut treatment psikisnya, akhirnya dia konsumsi terus obat tidur, jangka panjangnya apa yang akan terjadi? Kalau dia memang nggak ada masalah psikis ya nggak apa-apa kan, nggak usah kita paksain juga. Tapi justru sebenarnya kalau dia sudah kita ketahui dia ada masalah kan sebenarnya lebih bagus karena masalah itu selesai, dia tidurnya juga jadi oke. Tanpa obat tidur. Makanya kalau pasien itu dia sebenarnya ada masalah psikis, tapi dia sembunyikan sebenarnya dia yang rugi kan. Akibatnya kita hanya memberikan dia obat tidur terus, tapi tidak ngobatin masalahnya dia. Dan mungkin ya akhirnya dia jadi minum obat tidur seumur hidupnya dia. Karena mungkin masalah psikisnya nggak selesai, mungkin ya. Nah, kan berarti rugi sebenarnya. Oke, kalau kasusnya seperti Bu Nita tadi ya, orang butuh obat tidur kan banyak macamnya. Salah satunya untuk induksi tidurnya gitu ya, untuk ngerangsang supaya jatuh tidurnya gitu ya. Selepasnya itu terserah dia lah ya gitu. Nah kalau akhirnya ada masalah induksi tapi dia psikisnya nggak ada masalah apa-apa, Dok. Ya, itu akhirnya konsumsi obat tidur nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa, ya udah terpaksa dia minum obat tidur terus. Nah itu kan akhirnya terbentuk kebiasaan. Nah kebiasaan itu akhirnya kayak ngebuat ya udah ini akhirnya
kayak Bu Inita tadi ya minumnya jam 10 malam gitu ya. Ya udah minum nanti someday ketika dia mau lepas si obat induksi tidurnya, dia bisa nggak? Atau gimana? Atau kayak tetap harus butuh induksi tapi udah terbiasa tubuhnya jam 10 ngerespon mau tidur gitu. Jadi makanya gini, jadi kita itu saya biasanya ajarkan buat pasien itu sebenarnya biarkan diri kita untuk bisa tidur atau enggak. Jadi biarkan waktu untuk coba tidur dulu. Kalau nggak bisa minum obat tidur. Ya kalau memang nggak bisa terus ya minum obat tidur terus. Artinya sebenarnya dia nggak bisa bilang bahwa saya pingin melepaskan karena memang kan dia sudah teruji sendiri. Nggak bisa tidur. Jadi mau gimana lepasannya? Ya kan jadi jangan punya mindset gini. Hari ini saya nggak mau minum obat tidur. Ya terus konsekuensinya apa? Ya nggak tidur. Kalau dia memang oke nggak apa-apa malam ini saya nggak tidur nggak apa. Ya nggak apa-apa. Ya jangan sampai justru dia berpikir gini. Saya pingin tidur, tapi saya nggak pingin obat tidur. Itu kan sebenarnya kayak konflik. Pro kontra disatuin iya bisa kan? ya. Jadi itu nggak realistis. Harusnya dia gini, oke hari ini saya nggak mau minum obat tidur. Konsekuensinya saya jadi nggak bisa tidur. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa nggak tidur sehari ya nggak apa-apa. Paling besok ngantuk aja, jangan nyetir misalnya. Itu aja, nggak akan bikin kamu kena COVID, kena daya tahan tubuh menurun. Enggak. Kalau cuma sehari enggak. Ya paling kamu akan jadi ya susah konsentrasi paling gitu. Ya konsekuensinya ada. Makanya kan banyak yang kalau gitu hari Sabtu aja, hari Minggu. Kalau saya ngantuk ya udah saya tidur siang hari, ya terserah. Tapi jangan berharap yang kontradiktif. Saya udah terbiasa minum obat tidur, nggak minum tapi pingin tidur. Tapi hari itu saya nggak pingin minum, tapi tidur. Kalau nggak bisa tidur saya nggak mau, saya maunya bisa tidur. Nggak bisa gitu ya? Kan ya kontradiktif kayak anak kecil yang pingin sesuatu barang tapi nggak dapat dia nggak marah ya kan nggak bisa. Jadi dia harus menentukan mau tidur nggak. Kalau mau tidur nggak bisa tidur, pakai obat tidur. Tapi kalau nggak mau minum obat tidur, ya mudah-mudahan bisa tidur. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan marah-marah, jangan kesel. Ya itu konsekuensinya dan itu nggak ada masalah, itu natural. Nanti besok ya tinggal minum obat tidur lagi kalau nggak bisa tidur. Nggak apa-apa sehari nggak tidur tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke ya. Ini banyak banget ya insight-insight baru nih dari Dr. Lucky hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, segmen terakhir. Oke pemirsa 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau ada masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Lucky Tihunan SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi ya. Ini ngomongin tidur ini menarik banget ya, karena sesuatu yang kayak susah-susah gampang dijelaskan ya. Kita itu ya kayak banyak pertanyaan dok seputar tidur, mimpi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau akhirnya orang mengonsumsi obat tidur nih dok. Ini yang berkembang di masyarakat ya, kita tidak menjudge, tapi ini yang terjadi di masyarakat adalah masalahnya itu stigma dong. Jadi ketika orang konsumsi obat tidur tuh kayak, aduh sesuatu nih sama orang. Atau konsumsi obat tidur, bahaya tahu gitu kan. Jadi kayak muncul tuh stigma-stigma itu banyak sekali bermunculan di masyarakat kita. Pertanyaannya, bahaya nggak sih konsumsi obat tidur? Nah itu dia. Ya, jadi ini yang sayang banget ya bahwa orang itu suka menghakimi orang yang minum obat tidur padahal nggak tahu di balik itu. Sebenarnya orangnya juga orang yang minum obat tidur kan sebenarnya nggak pengen minum juga kalau bisa ya, gitu. Jadi sama kayak orang sakit ya dok. Sebenarnya aku nggak mau minum obat ini tapi aku sakit ini gitu. Ya, jadi yang penting kita tahu kenapa begitu. Itulah sebabnya bagusnya memang konsultasi supaya bisa clear gitu. Sebenarnya apa masalahnya? Sebenarnya yang disayangkan tuh sebenarnya kalau penyakitnya bisa disembuhkan, tapi hanya minum obat tidur aja tanpa menyembuhkan penyebab pokoknya, itu yang sebenarnya disayangkan. Nah, tapi kalau dia akhirnya minum obat tidur terus, nah kembali lagi ke kalau memang dia butuh dan obat ini membantu dia untuk bisa tidur, sebenarnya obat tidur itu membantu dia untuk dapat obat, yaitu tidur. Gitu. Kan tidur itu obat. Betul. Iya. Nah kalau nggak bisa tidur, ya, nggak dapat obat. Nah obat tidur kembali tadi saya jelasin bukan obat yang menyembuhkan masalah tidur, gangguan tidur, hanya membantu bisa ketiduran. Yang menyembuhkannya adalah ya penyebab nggak bisa tidurnya, karena tidur itu kebutuhan. Jadi pasti ada sesuatu yang bikin dia nggak bisa ketiduran. Ya makanya gangguan tidur tuh jarang pada hewan misalnya, pada manusia. Ya karena itu tadi ada banyak faktor yang bikin. Mereka nggak mikirin angsuran. Habis berantem, anjing dan kucing habis berantem, dua-duanya pergi tidur gitu. Iya, Kita habis berantem bisa gitu. Kayaknya orang yang
justru ada nggak waras tuh yang habis berantem bisa tidur. Kita malah kebalik kan, habis berantem malah nggak bisa tidur. Kan itu normal begitu ya. Nah, tapi kita kan bisa menyesuaikan diri sehingga kita harapkan gangguan tidurnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, yang menjadi masalah kalau berkepanjangan. Nah, banyak juga yang salah juga dengan berpikir bahwa sekali minum obat tidur bakal minum keterusan. Bahkan ada yang menstigma dengan kecanduan obat tidur. Tergantungan, itu gimana tuh? Kalau ketergantungan tuh bahasa yang standar ya tergantung. Bergantung sama obat tidur. Tapi yang salah itu adalah kecanduan. Karena kecanduan itu kita pakai untuk mereka yang ketergantungan negatif, yaitu ketergantungan karena kesenangan. Bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan, benar. Jadi kalau main gadget berlebihan ya itu kecanduan. Nggak harus obat atau saat apa saja bikin kita bergantung terus tapi nggak perlu karena itu untuk kesenangan aja. Kan kesenangan itu kan harus nggak boleh ketergantungan. Kesenangan tidak boleh ketergantungan. Maksudnya begini, ketika kesenangannya diambil, kita nggak bisa kontrol diri, itu berarti udah ketergantungan. Kalau kita lagi nonton TV, lagi seru nih, tiba-tiba ada tamu datang, ayo. Kalau kita udah dewasa, kita matikan kesenangannya kita tunda dulu. Kita terima tamu atau tamunya suruh biarin aja di luar sampai nonton. Selesai. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Jadi maksudnya kesenangan itu sesuatu yang bisa kita tunda. Karena itu bukan sesuatu yang urgent, bukan suatu kebutuhan. Kesenangan kan seharusnya kita dapatkan karena ya lagi santai, ya lagi nggak bekerja, kan utamanya kerja dan lain-lain gitu ya. Kalau kerja terus kita juga senang ya bagus tuh ya kan. Tapi ya tadi ya kembali lagi, obat tidur itu kalau memang dia butuh ya itu bukan kecanduan, ya dia memang ketergantungan karena memang butuh. Saya jarang melihat orang kecanduan obat tidur. Itu mirip kayak begini nih, dia sudah bangun, dia minum obat tidur lagi supaya bisa tidur. Nah kan berarti gitu ya? Dia pingin tidur, seneng banget tidur gitu kan. Kayaknya jarang banget ya orang candu banget sampai pingin tidur terus gitu. Dokter Lucky ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita ngomong lagi seputar tidur ya dok ya. Dan mimpi kayaknya bagus nih dok ya. Thank you Dokter Lucky, sehat terus. Semoga kita semua bisa memiliki tidur yang berkualitas dan mimpi indah ya dok ya. Thank you dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kemayoran ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Lucky, menarik sekali ya. Semoga kita memiliki tidur yang berkualitas dan mimpi yang indah. Saya Radha Merlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.